Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Guru-Guru SMA Negeri 1 Jempang. Perkenalkan, nama saya Eva Herlina Batubara SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Jempang. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas aksi nyata kami di modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sekolah, tentang budaya positif ini sangat dibutuhkan kita para Bapak Ibu guru. Apa sih sebenarnya budaya positif ini? Oke, Bapak Ibu guru, ada di sini. Sebelum kita memulai, saya memberikan sedikit pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira nomor 1, 2, 3 itu pilihan Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Kalau jawabannya nanti mohon Bapak Ibu guru dibuat di kolom chat. Umpamanya nomor 1 setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak setuju, begitu. Di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini menurut Ibu Bapak guru aja. Ya, sudah ada. Ya. Sudah? Apakah dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar ya? Oke. Mohon dimasukkan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Ibu Bapak itu setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau kira-kira setuju, ditulis setuju. Kalau tidak setuju, tidak setuju. Ini hanya pertanyaan pemantik kita sebelum kita memasukin materi budaya positif. Oke, saya simpan sudah hasil chatnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke slide baru. Di sini konsep inti budaya positif dalam materi ini terdapat 8 tentang budaya positif yang sering kita dapatin di sekolah, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah beberapa ilusi menurut Dr. William Glasser. Ini ada ilustrasi tentang perubahan paradigma. Ilustrasinya apa? Kegiatan mengepalkan tangan. Ibaratkan A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda,
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti gambar ini. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apakah yang terjadi ketika kita menggenggam itu kertas? Menurut Bapak Ibu masing-masing, apakah Bapak Ibu akan memberikan karena diancam, karena dihardik, atau karena dirayu? Kenapa saya menampilkan ilustrasi ini? Karena ini berhubungan dengan kontrol yang akan kita pelajari untuk slide selanjutnya. Jadi berhubungan dengan apa? Kontrol itu seseorang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol diri seseorang. Jadi inti daripada ilustrasi ini, apapun ancaman, apapun hardikan, apapun rayuan itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Kalau kita kuat, maka kita tidak akan memberikan kertas yang ada di genggaman kita. Tetapi kalau kita lemah, kalau kita takut, maka kita akan memberikan genggaman itu atau membuka genggaman tangan kita. Itulah hasil daripada ilustrasi yang saya paparkan di perubahan paradigma ini. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar terjadi dari paradigma berfokus pada guru. Dulu kita berfokus kepada guru, tetapi pada era zaman sekarang ini, pembelajaran itu berfokus kepada peserta didik. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekedar mengingatkan saya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Perubahan kontrol paradigma yaitu kontrol stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini ada saya buat dua tahapan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini tadi berhubungan dengan ilustrasi yang saya tampilkan tentang kepalan tangan itu tadi. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tetapi kita tidak bisa merubah orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya saya yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, teori kontrolnya, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang dan kalah, teori kontrol berpikir menang dan menang. Itulah sedikit saya paparkan tentang kontrol, mengontrol diri. Yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini, menurut teori Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman.
Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Dari disiplin positif ini terbagi atas 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang kedua, teori kontrol yang kedua. Teori kontrol yang ketiga, model berpikir menang, konsensus menciptakan pilihan-pilihan lain. Teori kontrol yang ketiga, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar berbeda. Jadi dari teori kontrol ini, dia itu dalam keseluruhan masuk ke posisi kontrol, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dia berkolaborasi. Akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplin, yang artinya belajar. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Apa sih sebenarnya tujuan disiplin itu? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri tanpa melakukan iming-iming, hukuman, ancaman, dan hadiah. Sebagai pendidik, kita Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebenarnya itu kebajikan universal? Beberapa di sini ada bentuk-bentuk kebajikan universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi saya di awal sudah menjelaskan terlebih dahulu profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, program pendidikan dasar. Di dalamnya itu terdapat kebajikan-kebajikan. Seperti apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, ada keterampilan hidup. Seperti apa sih contohnya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Seperti Bapak Ibu guru ini pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan selalu memberikan motivasi dengan orang, memberikan yang terbaik dari diri. Itulah beberapa nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar manusia itu yang harus kita penuhi ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, di mana diantaranya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, ada cinta dan kasih sayang. Ya, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok atau kolaborasi. Yang ketiga ada penguasaan.
Penguasaan itu seperti apa contohnya? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Yang keempat, ada kebebasan. Kebebasan seperti apa? Kita bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, seperti CGP ini hal-hal yang baru juga, mampu mengendalikan diri masing-masing. Yang terakhir, ada kesenangan. Kesenangannya seperti apa? Bisa bermain, bisa sambil bercanda-canda atau antusiasme, atau bisa pergi jalan-jalan. Itu adalah kesenangan masing-masing setiap orang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada mendasar di dalam diri kita. Yang selanjutnya, kita masuk ke hukuman, sanksi, dan restitusi. Ya, ini mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam mendidik anak-anak bangsa, anak-anak yang hebat itu. Yang pertama, hukuman. Dulu mungkin kita sering melakukan hukuman. Hukuman ini seperti apa? Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan-penguatan negatif. Jadi, hukuman ini mungkin dulu sering kita lakukan, tetapi untuk di pembelajaran masa sekarang ini Merdeka Belajar, hukuman ini tidak lagi kita memakai, tetapi kita memakai apa? Konsekuensi dan restitusi. Seperti apa sih bentuk konsekuensi itu? Konsekuensi ketika murid anak belajar taat dengan peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention, yang selanjutnya sudah diketahui atau masuk akal. Restitusi. Nah, sekarang ini paling sering kita melakukan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Seperti apa sih bentuk restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya atau membuat siswa itu dia supaya lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Yang kedua, murid paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali. Yang seperti saya bahas tadi di awal tentang kontrol diri. Yang selanjutnya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ayo Bapak Ibu, kita bermain sedikit tentang hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu lihat di layar, ada beberapa tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam kalimat buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Silakan yang mau menjawab. Ada di situ angkat tangan apa namanya ini? Ya, silakan. Oh ya, ada Pak Edu. Silakan Pak Edu. Hukuman. Hukuman ya Bapak ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya Bapak ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang berani menjawab hukuman atau konsekuensi? Jadi nanti dengan kita menjawab ini akan kita tahu sebenarnya hukuman itu apa, konsekuensi itu seperti apa. Yes. Ada lagi? Silakan Pak Edu. Hukuman. Hukuman. Hukuman, oke. Selanjutnya nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, silakan. Hukuman, Bu. Hukuman. Oke, terima kasih. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, menurut Bu Amel konsekuensi. Oke, kita simpan ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo. Konsekuensi. Itu konsekuensi. Ada Pak Sofian. Pak Sofian, apa Pak Sofian? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kita simpan jawabannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, Hukuman. hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo yang lainnya. Siapa yang berani menjawab? Kira-kira Hukuman, ini Bu. hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Mari kita buka jawabannya. Jawabannya adalah yang pertama tadi, hukuman, yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, itu sering dulu kita melakukan hukuman seperti ini pada masa-masa KTSP, kurikulum K13, sering kita melakukan hal-hal seperti ini. Untuk sekarang ke depan Merdeka Belajar tidak lagi digunakan hal-hal hukuman ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Ini juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid disuruh minta push up karena tidak menggunakan masker, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, itu adalah konsekuensi karena dia telah melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena setiap pembelajaran itu pasti mempunyai peraturan-peraturan sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika siswanya melakukan kesalahan, maka harus konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Kita harus membicarakan dulu di awal dari proses pembelajaran. Itulah sedikit gambaran tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira bisa dipahami nggak Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi ini? Halo Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami nggak perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Siap, paham. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Jadi antara perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu, si anak akan merasakan beberapa tekanan di dalam hati atau di dalam diri si anak itu, sehingga menjadikan kalau kita menghukum anak itu menjadikan apa? Dia akan down atau dia akan menjadi keterbelakangan atau apa? Dia hatinya semakin keras atau semakin membangkang melawan. Sedangkan konsekuensi kita mengajarkan anak itu bagaimana dia bertanggung jawab atas perlakuan atau sesuatu hal yang dilakukannya yang tidak benar. Jadi kita mengarahkan anak itu bertanggung jawab. Yang selanjutnya kita membahas restitusi. Ya, untuk mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di PMM apa itu restitusi, bagaimana. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri. Di sini ada beberapa hukuman konsekuensi restitusi. Kita tadi sudah belajar, sudah membahas tentang hukuman. Hukuman untuk kedepannya Bapak Ibu kita tidak memakai lagi. Jangan dipakai lagi tentang hukuman. Tetapi kita masuk di dalam konsekuensi dan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bu Ep, mohon maaf ada yang masih di ruang guru. Ruang tunggu. Bu Serly, iya, dari tadi katanya. Oke. Oke. Selamat bergabung Bu Serly. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu beberapa ciri-ciri restitusi. Sekarang masuk kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini saya mengambil foto ketika saya pertama-tama menjelaskan ke anak-anak apa sebenarnya pengertian keyakinan kelas, untuk apa gunanya. Jadi di sini saya buatkan foto proses pembuatan keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, menjaga jarak selama masa COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan lain-lain? Jadi untuk mendapatkan jawaban ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Budaya positif. Berhubungan, ini semuanya berhubungan dari lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini semuanya berada di dalam budaya positif. Budaya positif inilah yang akan kita kembangkan untuk siswa kita ke depan dalam era tahap 2 abad tahun 2001. Kita harus menanamkan sifat budaya ini, budaya positif ini kepada siswa-siswi kita untuk generasi selanjutnya. Keyakinan kelas tadi ada pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Di sini akan kita bahas sedikit, apa sih sebenarnya itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan tadi itu sudah ada kita bahas. Ada apa? Ada integritas, ada mandiri, ada beberapa tadi yang sudah kita bahas di awal. Jadi itu yang akan kita tumbuhkan kepada siswa-siswi kita. Bertanggung jawab juga itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Peraturan itu si anak merasa terpaksa. Sedangkan kalau keyakinan itu
dia ada rasa tanggung jawab, bukan karena ada paksaan. Contohnya apa? Pakai helm. Ketika kita disuruh memakai helm, terkadang-kadang kita itu merasa peraturan, itu peraturan, bukan keyakinan. Kalau orang yang menganggap itu peraturan, maka dia akan takut ditilang oleh sama Pak Polisi. Tetapi kalau orang yang merasa itu keyakinan, bahwasanya untuk keselamatan, maka dia akan memakai helm itu tanpa ada paksaan. Itu perbedaannya kenapa dibuat keyakinan bukan lagi peraturan. Selanjutnya, ini beberapa ada contoh gambar saya buat di situ ketika proses pembentukan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama, kita menanyakan dulu pendapat murid tentang masalah dan harapan mereka di dalam kelas itu. Apa sih sebenarnya harapan mereka? Apa sih sebenarnya yang permasalahan yang ada di dalam kelasnya mereka itu? Itu yang harus kita tanyakan terlebih dahulu dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, eksplorasi ide. Kita meminta siswa-siswi itu membuat ide masing-masing. Apa yang akan mereka tuliskan, bisa kita menyiapkan kertas atau menyiapkan tempelan di papan tulis supaya mereka itu mengekspresikan apa yang ada, ide apa yang ada di pikiran mereka masing-masing. Setelah kita mengumpulkannya, maka kita mengambil kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan, dari kesimpulan itu kita merubah menjadi suatu keyakinan kelas dan kita menandatanganin bersama-sama. Karena apa? Tanda tangan itu menandakan kesepakatan kita bersama oleh seluruh siswa dan wali kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Ini ada contoh beberapa tentang keyakinan hormat. Tentang keyakinan hormat. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ketika dia hormat itu bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini ada beberapa contoh tentang keyakinan, ada tabel T dan ada tabel Y. Ini ada contoh tentang tabel T dan tabel Y. Hormat. Hormat itu satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Kita bisa menerima. Tolong ya, ini merupakan, ini terdengar. Kita mendengarkan, Bapak Ibu. Sering kita mendengarkan itu disapa atau menyapa, selamat pagi Bapak Ibu, itu merupakan terdengar. Jadi kalau dia terlihat itu ketika kita lewat, si anak menyalam, nah itu merupakan juga terlihat, oh terlihat dia sopan, berperilaku juganya, dia bisa senyum dengan orang lain atau dengan Bapak Ibu gurunya. Dia berbentuk terlihat dari wajah, gestur tubuh gitu, itu merupakan berperilaku. Selanjutnya kita masuk ke ada beberapa lagi permainan kita ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ayo Bapak Ibu, saya memberikan di layar itu ada beberapa peraturan. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab kira-kira itu merupakan keyakinan kelas apa. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya, ini selalu mengembalikan buku adalah keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, begitu. Kira-kira kalau dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan kelas apa yang kita buat? Siapa yang mau memberikan jawaban? Silakan. Ya. Hormat, Bu. Menghormati orang lain. Ya. Terima kasih Bu Amal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira ini keyakinan kelas apa? Tepat waktu.
Keyakinan tepat waktu berarti berhubungan dengan disiplin ya Bapak ya. Yui. Oke. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa yang kita masukkan ini? Hormat. Menghargai. Menghargai. Kita simpan dulu. Bergantian atau menunggu giliran? Keyakinan Hormat atau Disiplin. menghargai orang lain. Menghargai disiplin. Ada yang mengatakan disiplin, ada menghargai, ada yang hormat. Kita simpan. Antri. Gunakan masker. Disiplin. Disiplin. Oh, semangat ini. Ibu Martina Primbonan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Disiplin. Disiplin. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Iya. Inilah dia jawaban. Yang pertama tadi tanggung jawab. Yang kedua menghormati orang lain. Yang ketiga menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima kesehatan. Yang selanjutnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker merupakan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor merupakan keselamatan dan keamanan. Ini mungkin Bapak Ibu bisa jadi referensi Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas kita untuk semester yang akan datang. Ada pertanyaankah Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Pertanyaan saya. Ya, silakan Pak Edu. Tadi di dalam lingkaran di slide sebelumnya kan ada budaya positif, ada keyakinan kelas, yang lalu di dalamnya ada yang core yang paling pink ya, core pink itu peraturan kelas. Nah, jadi yang pink tadi, yang warna pink tadi, yang lingkaran, diagram lingkaran. Terus Oh, ya, program lingkaran. tadi kan ada budaya positif paling luar, lalu masuk ke keyakinan. Ini ya Pak Edu ya? Ini ya. Ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, lalu peraturan kelas. Bisa memberikan contoh. Tadi kan kita sudah lihat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelasnya tuh seperti apa? Karena di bagian yang lebih dalam kan. Iya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Edu. Peraturan kelas ini, tadi kan di awal ini kita membahas tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dulu kita memakai peraturan kelas untuk membudayakan positif ke siswa. Tetapi setelah kita melakukan pembelajaran Merdeka Mengajar, peraturan kelas ini kita tinggalkan, tapi ini kan tujuannya untuk budaya positif gitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini kita memakai keyakinan kelas. Jadi peraturan ini kita lagi tidak memakai peraturan, tetapi kita mengganti dengan keyakinan kelas sehingga siswa itu tidak merasa tertekan, tetapi mereka itu menumbuhkan sifat bertanggung jawab. Begitu Pak. Tapi kenapa masih ditulis? Ya, ini menjelaskan perbedaan peraturan dan keyakinan di dalam budaya positif dulu dengan sekarang gitu Pak. Jadi saya buat dalam lingkaran. Kalau menulisnya seperti ini kan berarti core-nya atau intinya adalah peraturan kelas. Nanti yang lebih luas keyakinan, yang lebih luas lagi lingkungan positif, lalu yang paling luas budaya positif. Berarti peraturan ini sebagai core-nya, sebagai inti. Kalau gambarnya seperti itu. Tapi kalau tidak, kalau tidak dipakai lagi peraturan, berarti kan itu dihilangkan atau digambar di sebelah. Kalau dulu seperti ini, kalau sekarang hanya keyakinan kelas sebagai inti. Nanti di luarnya ada lingkungan, lalu budaya positif yang paling luar. Bagaimana kira-kira? Jadi maksudnya seperti ini ya Pak ya. Ini kenapa di luar ini budaya positif. Di dalam budaya positif ini kita membuat peraturan kelas. Setelah dulu kita melakukan peraturan kelas, kita mengganti menjadi keyakinan kelas yang ada lingkungannya positif. Jadi inti dari lingkaran ini sebenarnya budaya positif.
Karena tadi kita membahas tentang peraturan dan keyakinan kelas. Budaya positif ini dulu kita melakukan apa? Peraturan. Nah, tapi untuk apa? Untuk mendisiplinkan anak, disiplinkan anak gitu. Jadi sekarang saya buat dia warna ini di dalam, tidak lagi kita memakai ini, tetapi kita beralih keyakinan kelas. Nanti setelah ada keyakinan kelas, kita masuk lagi ke lingkungan positif. Jadi tidak ada lagi paksaan lagi di sini. Itu maksud daripada lingkaran ini, Pak. Ya, kalau dalam pengertian kita memandang bentuknya itu kan, ini kan sebuah lingkaran yang lebih kecil di dalam kelas. Lalu keluar lagi ada lingkungan positif, mungkin lingkungan sekolah. Lalu secara keseluruhan ada budaya. Jadi ini kan gambarannya seperti ini. Oh ya, pemahaman kita kan seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa ini dikeluarkan. Ya, saya paham maksud Bapak itu. Jadi begini saya jelaskan lagi yang ini, Pak, kenapa dia di dalam itu. Betul Bapak bilang itu. Dulu kita melakukan peraturan kelas yang sedikit ya, Pak, ya. Nah, sekarang kita mengembangkan peraturan ini, kita kembangkan menjadi apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita kembangkan apa? Lingkungan yang positif. Sehingga apa? Menjadikan budaya positif dari keseluruhannya. Itu maksudnya Pak tadi. Yang Bapak maksud tadi itu seperti itu Pak ya? Oke, berarti saya paham. Artinya ini gambaran bahwa ketika hanya sekedar peraturan, dia lebih sempit itu pengaruhnya kepada perkembangan lebih sempit. Itu pengertiannya ya. Untuk kalau peraturan lebih sempit, sedangkan kalau keyakinan dia lebih luas. Lingkungan positif. Lalu yang paling ketika sudah menjadi budaya, dia akan lebih luas lagi. Benar sekali Bapak, benar sekali. Apa namanya, untuk konteks jangka panjang dalam perkembangan siswa ya. Benar sekali Pak. Ya itu maksudnya tadi. Oke, terima kasih Pak Edu atas pertanyaannya dan tanggapannya. Terima kasih saya ucapkan. Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di posisi kontrol. Oke, ini materi ini sangat asik karena ini berhubungan dengan diri masing-masing Bapak Ibu guru. Kita bagaimana, posisi manakah kita yang harus kita lakukan? Posisi kontrol itu terbagi 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Penghukum ini sudah sama-sama kita pahamin, di awal tadi sudah saya bahas seperti apa. Kata-kata yang penghukum itu seperti apa? Kita menghardik, kita memarahin, itu menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ayo anak-anak cepat berbaris, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Itu pembuat rasa bersalah kepada siswa. Sehingga siswa itu ketika kita gurunya dimarahin oleh kepala sekolah, dia merasa bersalah. Jadi ini kontrol pembuat rasa bersalah. Ada kontrol yang ketiga, teman. Kita itu memposisikan diri itu sebagai teman. Contohnya seperti apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, seperti itu ucapan yang kita sampaikan kalau posisi kita sebagai teman. Yang selanjutnya, posisi kita sebagai pemantau. Kita memantau siswa, kita melihat apa yang dilakukannya, apa yang sedang diperbuatnya. Nah, itu sebagai posisi memantau. Yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer ini apa kita memberikan kepada anak itu suatu pertanyaan seperti apa? Apakah yang kamu yakini? Apakah kamu merasa itu benar? Apakah yang kamu lakukan itu sudah baik? Apakah dengan terlambat itu adalah hal yang baik? Nah, itu sebagai manajer. Kita itu menimbulkan jiwa bertanggung jawab kepada anak sehingga dia tidak merasa tertekan, tidak merasa bersalah, begitu. Ini ada 5 ini. Harapan kita itu Bapak Ibu, posisi kontrol kita itu antara 2. Kalau tidak pemantau adalah manajer. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah,
ini seharusnya ini kita kalau masih merasa diri kita melakukan ini, mungkin kedepannya akan kita mengurangi atau mencoba tidak lagi melakukan menyampaikan kata-kata yang seperti penghukum dan pembuat merasa bersalah kepada anak. Supaya anak itu apa? Tidak merasa malu, tidak merasa tertekan, tidak memberontak itu. Selanjutnya, ada lagi saya buat di sini pernyataan-pernyataan. Tadi saya sudah menjelaskan. Tapi sebelum kita menjawab pernyataan ini, saya mau bertanya dengan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kalau tidak ada, kita masuk ke slide ini sambil belajar. Oke. Di sini. Coba dijelaskan. Halo. Ya, Pak. Kira-kira mana yang lebih diutamakan? Kontrol dari luar atau kontrol dari dalam? Kontrol diri atau kontrol dari diri, luar? Pak. Kontrol dari diri. Kontrol dari diri. Karena ini posisi kontrol untuk kita seorang guru. Berarti kita ketika dalam menegakkan disiplin positif, kita harus lebih menggunakan posisi manajer dibanding teman atau pemantau ya? Ya, benar sekali. Utama dari semuanya ini adalah manajer. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang tiga ini, pemantau ini masih bisa mengikuti ke manajer. Jadi kita bisa memantau dan manajer. Begitu, Bapak. Oke. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol apakah yang dibuat lakukannya ini, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya, ada yang mau menjawabnya? Ya, Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sepertinya yang ini ya Bu F, sepertinya yang pembuat apa tadi? Pembuat rasa bersalah ya. Pembuat rasa bersalah ya. Oke, kita simpan ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini apa? Penghukumkah? Penghukum apa? Teman? Penghukum. Membuat rasa bersalah. Penghukum, rasa Bu. bersalah. Oke, kita simpan jawabannya Bapak Ibu ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, ada yang teman, Bu. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kira-kira sebagai kontrol apa? Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Manajer. Manajer, ada pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, ada yang menetap manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Pemantau, pembuat rasa bersalah. Oke, mari kita lihat jawabannya. Ya, yang pertama itu pembuat merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ternyata dia pemantau. Dia memantau, bukan sebagai manajer. Kalau manajer itu dia memberikan solusi kepada si anak. Tuh, itu perbedaannya pemantau dan manajer. Kalau dia pemantau itu hanya menekankan saja, tetapi kalau manajer itu dia memberikan solusi kepada anak tersebut. Sedangkan kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Tadi ada. Ya, Pak?
Oke. Ini dia beberapa kalimat yang harus kita pahamin ketika kita memberikan arahan kepada siswa-siswa kita. Kira-kira itu bahasa yang kita sampaikan itu kita sebagai manajer kah, sebagai penghukum kah, sebagai pemantau, sebagai teman. Jadi dari kalimat-kalimat itu bisa kita posisikan diri kita. Kita bisa mengontrol diri. Mana yang baik yang terus kita sampaikan dengan anak gitu. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Ini mungkin sangat penting sekali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak, apalagi kasus-kasus anak-anak sering berkelahi, sering berantem. Ini mungkin perlu Bapak Ibu pahamin tentang materi segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini terbagi atas 3. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selama ini kita restitusi anak-anak, tetapi kita tidak menanyakan kepada dia keyakinan apa yang dilakukannya. Keyakinan apa yang dilanggarnya ketika dia melakukan kesalahan. Yang kita lakukan mungkin selama ini hanya menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Ternyata Bapak Ibu perlu kita menanyakan ke anak itu penekanan tentang keyakinannya. Keyakinan apa yang dilanggarnya yang sudah kita sepakatin bersama di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu kita sampaikan ke anak untuk menstabilkan identitasnya. Oke. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Kita memvalidasi anak, apa sih sebenarnya yang diinginkannya. Kita bisa mengatakan kepada anak, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, nak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa solusi yang harus kita cari? Itu bisa kita sampaikan dengan anak. Itu adalah beberapa contoh validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kita harus menanyakan ke anak, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar si anak tersebut. Selama ini mungkin kita itu hanya menanyakan validasi, apa sebenarnya harus dilakukan, tetapi kita tidak pernah menanyakan kira-kira itu keyakinan yang mana, hormatkah, disiplinkah, atau yang lain-lain. Jadi sebelumnya kita sudah menyepakatinya di kelas, ada kesepakatan, ada keyakinan. Nah, kira-kira anak itu kita tekankan, kamu nak melanggar keyakinan yang mana? Jadi dia akan bertanya kepada dirinya sendiri, oh saya melakukan pelanggaran keyakinan ini. Gitu. Dan kita lagi selanjutnya itu kita menanyakan ke anak kembali lagi, seharusnya itu seperti apa, hal apa yang harus dilakukan, keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu perbaiki, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa intervensi 30 detik. Jadi untuk melakukan restitusi itu kita intervensi dulu anaknya selama 30 detik. Kita bisa mengemukakan seorang pemantau atau manajer melakukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu bisa kita sampaikan. Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau hal-hal yang mana yang bisa menurut Ibu Bapak Ibu yang perlu dalam hal penanganan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi itu tergantung dari apa permasalahan yang dilakukannya. Oke Bapak Ibu, sekarang tinggal terakhir yaitu
refleksi. Sekarang mari kita merefleksikan diri Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu tentang pembahasan yang sudah saya paparkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan dalam mengikuti modul ini. Yang terakhir, Ibu itu mau menjadi seperti apa setelah mengikuti modul ini. Bapak Ibu bisa membuat jawabannya ini di chat, di kolom chat. Ya. Kita akan melihat hasil yang didapat di kolom chat. Ya, saya tunggu Bapak Ibu. Silakan. Ini sudah masuk. Ya. Hal baru. Oke. Ya, sudah ada ini masuk sekitar 6 orang. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksi yang sudah masuk dengan saya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi pembelajaran kita hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pengetahuan yang baru untuk Bapak Ibu guru dan mengimplementasikannya supaya anak-anak siswa kita pembelajarannya berpusat atau berpihak kepada siswa. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak.